Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang function di bahasa pemrograman Swift. Kali ini kita akan bahas tentang parameter dan return value. Bagaimana cara kerja parameter dan kapan kita menggunakan return, dan apa saja variasi yang bisa kita buat. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi di Swift, function itu sangat fleksibel. Function bisa dibuat tanpa parameter dan bisa juga dibuat tanpa return value. Kita juga bisa membuat function dengan banyak parameter dan return value-nya bisa berupa berbagai tipe data, mulai dari string, integer, boolean, double, array, dictionary, tuple, atau kita bisa membuat optional value. Selain itu, Swift juga didukung implementasi implicit return. Jadi jika body functionnya hanya terdiri dari satu baris, kita bisa membuat function sederhana tanpa menuliskan return secara langsung, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita buat sebuah function tanpa parameter. Misalnya kita ingin membuat function yang mengembalikan tulisan hello world. Misalnya kita buat function, terus kita kasih nama aja say hello world. Kemudian ini adalah function yang mengembalikan string. Lalu di sini kita bisa tulis return hello world seperti ini. Lalu untuk mencetak hasil dari function ini kita bisa tuliskan print say hello world seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Oke, akan menampilkan tulisan hello world. Nah, function tanpa parameter ini cocok kita gunakan ketika kita ingin melakukan aksi yang sama setiap kali dipanggil. Kemudian satu contoh lagi, kita akan membuat function dengan parameter. Misalnya kita ingin membuat function untuk mengucapkan selamat kepada orang, kepada nama orang. Nah, nama orang tersebut bisa kita jadikan parameter. Sebagai contoh, kita coba buat functionnya, function greet, kemudian parameternya person yang merupakan sebuah string, lalu kita kembalikan sebuah string juga, lalu kita return hello, terus personnya. Oke, kemudian cara memanggil fungsinya kita tulis di sini, print greet person. Lalu misalnya kita mau sapa Andi seperti ini, lalu kita running lagi. Nah, hasilnya hello Andi. Nah, ini kita bisa coba cetak lagi dengan nama yang berbeda, misalnya kali ini Aan. Lalu kita running. Nah, hasilnya adalah hello Andi dan hello Aan. Jadi kita cukup membuat satu function yang bakal menyapa tergantung person yang kita kirim. Seperti itu. Oke, kita juga bisa menyederhanakan fungsi kita. Jadi daripada kita setiap memanggil fungsi greet ini kita tuliskan parameter person, itu kita bisa hilangkan dengan cara kita tambahkan sebelum parameternya itu tanda strip seperti ini. Jadi ketika pemanggilan fungsinya itu kita tidak perlu lagi menuliskan parameter person secara eksplisit seperti ini. Oke, sekarang kalau kita running, nah hasilnya akan sama saja. Oke, kita juga bisa menghilangkan return dari function kita karena
di dalam body function kita itu cuma terdapat satu baris saja, yaitu hanya mengembalikan teks hello. Nah, jadi di sini kita bisa hapus saja returnnya. Terus function ini juga bisa kita hapus. Lalu kita jalankan kembali. Nah, function kita masih berjalan seperti sedia kala. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, parameter dan return itu membuat function menjadi lebih fleksibel. Nah, parameter memberikan input atau masukan ke dalam function sehingga kita bisa memanipulasi nilai yang dikembalikan dari function tersebut. Nah, sedangkan fungsi dari return yaitu memberikan output yang akan kita kembalikan dari function. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan parameter dan return. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.